Ya sebenarnya biasa ya kalau menjelang Natal dan Tahun Baru, musim liburan, Lebaran itu kan pasti ada kenaikan harga. Tapi apakah memang hanya faktor itu atau sebenarnya ada faktor lain mungkin stoknya berkurang begitu ya, Mbak ya? Apa terganggu juga dengan Distribusinya. distribusi karena faktor cuaca dan lain Nah, sebagainya. itu dia. Nanti kita ngobrol ya dengan Pak Sudaryono, ini Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Sudaryono. Selamat pagi, semoga Assalamualaikum, jelas pagi. suaranya. Ya, baik, kami juga sudah bergabung dengan rekan ada Goldi Gumilang ya Gumilang. di Pasar Pucuk Anom di Surabaya. Goldi, pagi. Pagi. Ya, pagi Pasar Bayu, Pucang Ratih, Anom. dan juga Maaf ya, tadi pemirsa. saya salah Kami menyebutkan. akan memberikan pantauan terkini kaitannya dengan harga pangan di Pasar Pucang Anom, Surabaya. Ada beberapa bahan komoditas pangan yang memang harganya ini fluktuatif dan cenderung naik, seperti harga telur. Harga telur di Pasar Pucang Anom pada 2 pekan lalu ini di angka 31.000. Namun pada minggu ini harganya sudah turun di angka 28.000 per kilonya. Dan ada beberapa bahan juga yang mengalami kenaikan pada saat libur Natal dan juga Tahun Baru 2023 ini. Antara lain beberapa adalah ayam potong. Kami menanyakan ke salah satu pedagang, harganya ini di kisaran 35 hingga 36 ribu rupiah per kilogramnya. Harga ini naik kurang lebih ada 5 ribu naiknya karena pada sebelum bulan Desember ini harganya sekitar 31 hingga 32 ribu rupiah. Dan untuk memantau harga terkini, Bayu, Ratih, dan juga pemirsa, kami akan langsung tanyakan ke salah satu pedagang sembako di Pasar Pucang Anom ini dengan Umi Aulia di samping kami. Selamat pagi, Umi Aulia. Ya, selamat pagi, Mas. Umi, tadi kan saya menyebutkan agak harga ayam yang naik. Kalau di warung Umi, ini ada beberapa bahan pokok yang naik nggak, Umi? Pas Nataru ini. Harga minyak aja yang menonjol. Harga minyak di angka berapa, Umi? Kalau 2 bulan kemarin kan masih sempat 14.000, sekarang 17.000 per kilo. Per kilo. Itu untuk yang curah atau yang kemasanan, Umi? Untuk harga kemasannya lebih mahal, 22.000, kalau curahnya 17.000 per kilonya. Oke, yang menonjol harga minyak goreng ya, Umi. Tadi sempat cerita juga sama Umi untuk harga kentang juga mengalami kenaikan ya, Umi. Itu di angka berapa, Umi? Kentang dari harga 12.000 yang ukuran tanggung, sekarang jadi 15.000 per kilo. Jadi ukuran tanggung dari 12 ke 15, berarti ada kenaikan 3.000 ya, Umi. Nah, kira-kira kenaikan kalau untuk kentang sendiri, stoknya berkurang atau gimana, Umi? Masih tetap, cuman barangnya agak susah kalau nyarinya. Iya. Oke, itu dua tadi, Umi, ada minyak goreng sama kentang. Nah, beberapa bahan lain yang mengalami kenaikan ada nggak, Umi? Tidak ada, telur turun, gula putihnya tetap, tepung terigu tetap. Oke, kita geser ke bahan pokok lainnya, sayur mayur, Umi, seperti cabai, bawang merah, itu harganya seperti apa, Umi? Kalau cabai kecilnya dari harga 25 sekarang 40.000. Cabai merahnya normal 20.000, 15-20.000. Kalau untuk bawang merahnya yang naik 40.000. Iya. Dari harga berapa itu bawang merahnya, Umi? Bawang merah normalnya 20, Mas. 20, 25 ya. Sekarang jadi 40. Oke. Kalau kenaikan yang sayur mayur kayak bawang merah tadi, ini karena stok juga atau karena memang ini pas libur Nataru aja kan? Biasanya kalau libur jelang Lebaran, jelang Tahun Baru itu kan naik kan, Umi? Nah, ini faktornya seperti apa, Umi? Mungkin karena cuaca aja. Kalau untuk Natal Tahun Baru enggak pengaruh. Oh, enggak pengaruh ya, Umi? Enggak. Jadi mungkin dari hasil panen dari petani ya, distributor ya, Umi ya? Dari petaninya aja. Oke. Nah, kaitannya ada beberapa bahan pokok yang naik pada bulan Desember, jelang Nataru ini, Bu. Nah, ini kiranya, Umi, penjualan seperti apa, Umi? Penjualannya makin rame, soalnya kan menjelang tahun baru juga banyak orang yang masak-masak, ya. Kalau biasanya kan biasa-biasa enggak, kalau ini agak rame. Jadi, walaupun harga beberapa naik ini, pembeli juga mengeluh atau gimana, Umi? Ya mungkin penjual aja yang mengeluh, minyaknya naik gitu katanya. Oke, minyaknya naik. Iya. Nah, ini dari pemerintah ada nggak sih minyak subsidi yang di harga 14.000? Ada ini minyak kita 14.000 per kilo. Oke, 14.000 Iya. per kilo ya. Tapi stoknya gimana, Bu? Melimpah kah atau enggak? Enggak. Sekarang kalau di toko dijatah cuma 2 dus saja. Kalau dulu beli 10 dus, 20 dus boleh. Sekarang 2 dus aja per toko. Sedangkan peminatnya banyak. Setiap orang mintanya minyak kita. Curahnya enggak seberapa. Oh, oke. Jadi untuk penjualan minyak kita sendiri tinggi, tapi stoknya yang... Stoknya cuma dijatah 2 dus saja per toko. Iya, per toko. Baik. Baik, terima kasih, Bu ya.
atas pantauan harga terkait dengan beberapa harga bahan pokok yang ada beberapa yang mengalami kenaikan, ada beberapa yang harganya masih stabil. Dan harga telur ini mulai turun di angka 28.000. Sementara untuk harga beras ini, Bayu, Ratih, dan juga pemirsa ini juga mengalami kenaikan sejak 2 bulan lalu di angka 10.000 per kilogramnya. Ada beberapa beras premium dan juga beras medium yang mengalami kenaikan seperti harga 9.000 naiknya menjadi 10.000. Sementara itu Bayu, Ratih, informasi pantauan harga terkini di Pasar Pucang Anom pada Senin pagi ini kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Pasar Pucang Anom, Surabaya. Dan selamat bertugas kembali. Saya mau bergeser ke Pak Sudaryono. Pak Sudaryono, tadi kita juga sudah melihat langsung bagaimana kondisi di salah satu pasar di wilayah Surabaya, begitu ya Pak. Ini beberapa komoditas mengalami kenaikan, beras, kentang, cabai, bawang, dan lainnya. Ini kalau melihat emang faktornya hanya karena Nataru atau sebenarnya juga ada faktor mungkin pasokan berkurang karena pendistribusian atau seperti apa sih Pak Sudaryono? Baik, kalau misalnya kita tanya sekarang ya, saya kira memang faktor Nataru memang ada ya, Natal dan Tahun Baru. Hanya beberapa komoditi, misalnya kita bicara beras ya, beras itu memang sudah harganya sudah naik sebelum adanya Natal, maksudnya bukan karena isu Natal gitu. Karena memang kan di pasaran memang naik, ya ada dari 500 sampai 1.000 1 kilonya. Untuk jenis varian di sini itu varian medium ya. Itu disebabkan memang karena stok ya, karena memang keterbatasan stok yang ada di pasaran ya. Makanya terkait impor kan, kemudian pemerintah akan melakukan importasi beras ya. Terkait importasi memang cukup menyakitkan, misalnya kalau kita dihadapkan pada kondisi petani misalnya, kan selalu antara produsen sama konsumen itu kan selalu ada pertentangan di situ, di mana memang pemerintah dalam hal ini untuk mencukupi maka harus impor ya. Apakah memang betul keadaannya seperti itu? Tapi pantauan kami dari pedagang pasar memang harga beras sudah beranjak naik sejak awal bulan ya. Sejak awal bulan Desember memang sudah beranjak naik. Bahkan sebelum mulai akhir November sudah naik ya. Kalau untuk yang lain-lain memang harganya menurut pantauan kami memang naik. Ada yang drastis, ada yang tidak. Saya kira lebih banyak dipengaruhi oleh faktor tingginya demand ya. Kami sudah cek di Manado, kemudian sudah cek di Medan, cek di Jawa Tengah, di Jawa Timur, termasuk juga di Jakarta. Memang kenaikan rata-rata di 10% ya. Di 10%, khususnya untuk telur memang lagi naik, kemudian ayam juga lagi naik, dan beberapa kebutuhan misalnya seperti tadi disampaikan cabai juga naik. Nah, naiknya itu relatif tergantung wilayah yang mana ya. Kalau misalnya wilayah Jakarta misalnya, memang untuk cabai-cabean gitu misalnya, itu relatif stabil tinggi gitu. Jadi kenaikannya itu tidak hari demi hari naik, tapi memang sudah tinggi, sudah naik sekitar 10%-an begitu, dan itu bertahan sejak dari sebelum Natal kemarin sampai dengan hari ini gitu. Oke, baik. Nah itu kalau tadi kenaikannya mungkin bervariasi. Nanti kami juga akan tanya ke Pak Sudaryono apakah besaran kenaikan juga serupa, seragam, atau mungkin wilayah mana yang paling besar ya? Termasuk juga bagaimana nanti menjaga stabilitas harga. Apakah nanti setelah ini turun kemudian mendekati puasa dan juga lebaran naik lagi? Nah kita akan bahas saat lagi ya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.